Halo guys, sebentar, kok biasa banget gini sih? Halo guys, perkenalkan nama saya Fabio Hafiz Kamil dengan NIM 213111593. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi agregat demand. Di kelompok 6 ini ada saya sendiri Fabio Hafiz Kamil dengan NIM 213111593 dan definisi agregat demand. Agregat demand adalah jumlah permintaan agregat dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara pada suatu periode waktu tertentu. Model ISLM di sisi lain menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional atau output dan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Next. Komponen agregat demand. Agregat demand terdiri dari 4 komponen, yaitu konsumsi, C, investasi, I, pengeluaran pemerintah, G, dan net export NX. Konsumsi merupakan pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa, sedangkan investasi adalah pengeluaran perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau membeli aset produktif lainnya. Pengeluaran pemerintah meliputi pembelian barang dan jasa oleh pemerintah serta transfer pembayaran kepada rumah tangga dan perusahaan. Net ekspor adalah selisih antara ekspor dan impor suatu negara. Semua komponen tersebut memiliki pengaruh terhadap tingkat permintaan agregat di perekonomian. Next. Oke. Pentingnya agregat demand dalam menentukan tingkat pendapatan dan tingkat suku bunga. Menentukan tingkat pendapatan, agregat demand merupakan faktor utama yang menentukan tingkat pendapatan dalam perekonomian. Permintaan agregat yang tinggi akan mendorong peningkatan produksi dan output, sehingga meningkatkan tingkat pendapatan nasional. Komponen-komponen agregat demand seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto berkontribusi terhadap penentuan tingkat pendapatan. Lalu mempengaruhi tingkat suku bunga. Agregat demand juga mempengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian. Permintaan agregat yang tinggi cenderung meningkatkan suku bunga. Hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan akan dana pinjaman untuk investasi dan konsumsi. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi dapat mengurangi pengeluaran pinjaman dan investasi, sehingga mengendalikan agregat demand dan mencegah terjadinya ketidakseimbangan ekonomi. Next. Pengaruh komponen agregat demand pada model ISLM. Komponen-komponen agregat demand memiliki pengaruh pada model ISLM. Peningkatan konsumsi, investasi, atau pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat dan menggeser kurva IS ke kanan. Peningkatan net ekspor akan meningkatkan permintaan agregat dan menggeser kurva IS ke atas. Sementara itu, peningkatan suku bunga akan menurunkan investasi dan menggeser kurva IS ke kiri. Peningkatan jumlah uang beredar akan menurunkan suku bunga dan menggeser kurva LM ke kanan. Next. Model ISLM. Model ISLM adalah model ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional atau output dan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Model ini terdiri dari kurva IS dan kurva LM. Kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga yang membuat pasar barang seimbang. Sedangkan kurva LM menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga yang membuat pasar uang seimbang. Titik keseimbangan antara kedua kurva tersebut menunjukkan tingkat output dan suku bunga yang stabil dalam perekonomian. Next. Perubahan dalam komponen agregat demand mempengaruhi posisi kurva IS. Perubahan dalam komponen agregat demand dapat mempengaruhi posisi kurva IS. Berikut adalah 2 contoh perubahan dalam komponen agregat demand dan dampaknya terhadap posisi kurva IS. 1. Peningkatan konsumsi. Jika terjadi peningkatan konsumsi oleh rumah tangga, misalnya akibat peningkatan kepercayaan konsumen atau kebijakan fiskal yang mendorong konsumsi ini, akan meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Dampaknya terhadap posisi kurva IS adalah sebagai berikut, yaitu peningkatan konsumsi akan menyebabkan peningkatan permintaan agregat pada setiap tingkat pendapatan nasional. Lalu yang kedua, kurva IS akan bergeser ke kanan karena peningkatan konsumsi meningkatkan output yang diminta pada setiap tingkat suku bunga.
Lalu ada peningkatan konsumsi menggeser kurva IS dari posisi awal ke posisi baru ke kanan, menunjukkan peningkatan tingkat pendapatan nasional pada tingkat suku bunga yang sama. Dua, penurunan investasi. Jika terjadi penurunan investasi oleh perusahaan, misalnya karena ketidakpastian ekonomi atau pengetatan kebijakan moneter, ini akan mengurangi permintaan agregat dalam perekonomian. Dampaknya terhadap posisi kurva IS adalah sebagai berikut. Penurunan investasi akan menyebabkan penurunan permintaan agregat pada setiap tingkat pendapatan nasional. Lalu ada kurva IS akan bergeser ke kiri karena penurunan investasi mengurangi output yang diminta pada setiap tingkat suku bunga. Penurunan investasi menggeser kurva IS dari posisi awal ke posisi baru ke kiri menunjukkan penurunan tingkat pendapatan nasional pada tingkat suku bunga yang sama. Dalam kedua contoh ini, perubahan dalam komponen agregat demand, baik itu peningkatan konsumsi atau penurunan investasi, akan mempengaruhi posisi kurva IS. Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran dalam permintaan agregat dan dapat mengubah tingkat pendapatan nasional yang seimbang pada tingkat suku bunga tertentu. Perubahan dalam penawaran uang atau permintaan uang mempengaruhi posisi kurva LM. Perubahan dalam penawaran uang atau permintaan uang dapat mempengaruhi posisi kurva LM. Berikut adalah dua contohnya. Yang pertama, perubahan dalam penawaran uang. Jika terjadi perubahan dalam penawaran uang, misalnya akibat kebijakan moneter yang mempengaruhi jumlah yang tersedia dalam perekonomian, ini akan mempengaruhi posisi kurva LM. Dampaknya adalah sebagai berikut, yaitu jika penawaran uang meningkat, kurva LM akan bergeser ke kanan, lalu peningkatan penawaran uang akan menyebabkan penurunan tingkat suku bunga pada setiap tingkat pendapatan nasional. Peningkatan penawaran uang menggeser kurva LM dari posisi awal ke posisi baru ke kanan, menunjukkan penurunan tingkat suku bunga pada tingkat pendapatan nasional yang sama. Lalu yang kedua, perubahan dalam permintaan uang. Jika terjadi perubahan dalam permintaan uang, misalnya akibat perubahan preferensi likuiditas atau faktor-faktor ekonomi lainnya, yang mempengaruhi keinginan individu dan perusahaan untuk memegang uang tunai, ini juga akan mempengaruhi posisi kurva LM. Dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika permintaan uang meningkat, kurva LM akan bergeser ke kiri. Lalu yang kedua, peningkatan permintaan uang akan menyebabkan peningkatan tingkat suku bunga pada setiap tingkat pendapatan nasional. Peningkatan permintaan uang menggeser kurva LM dari posisi awal ke posisi baru ke kiri, menunjukkan peningkatan tingkat suku bunga pada tingkat pendapatan nasional yang sama. Dalam kedua contoh di atas, perubahan dalam penawaran uang atau permintaan uang mempengaruhi posisi kurva LM. Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran dalam keseimbangan antara permintaan uang dan penawaran uang, dan dapat mengubah tingkat suku bunga yang seimbang pada tingkat pendapatan nasional tertentu. Perubahan dalam faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran uang atau permintaan uang seperti kebijakan moneter atau perubahan preferensi likuiditas juga dapat memiliki dampak serupa terhadap posisi kurva LM. Next. Interaksi antara kurva IS dan kurva LM. Interaksi antara kurva IS atau investment saving dan kurva LM liquidity money dalam model ISLM menentukan tingkat pendapatan dan tingkat suku bunga. Next. Ini mencerminkan tingkat pendapatan nasional di mana pasar barang dan pasar uang mencapai keseimbangan secara simultan. Berikut adalah gambaran yang mengenai titik temu antara kurva IS dan LM. Pada sumbu horizontal terdapat tingkat pendapatan nasional atau output Y. Pada sumbu vertikal terdapat tingkat suku bunga R. Kurva IS menunjukkan hubungan negatif antara tingkat pendapatan nasional output dan tingkat suku bunga, sedangkan kurva LM menunjukkan hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Titik temu antara kurva IS LM adalah titik di mana kedua kurva tersebut saling bersinggungan. Pada titik ini terdapat keselarasan antara pasar barang kurva IS dan pasar uang kurva LM, sehingga tercapai keseimbangan simultan di pasar barang dan pasar uang. Secara grafis, titik temu ini merupakan persilangan antara kurva IS dan LM di tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga yang seimbang. Dalam konteks titik temu antara kurva IS dan LM, tingkat pendapatan nasional yang seimbang menunjukkan tingkat output yang konsisten dengan tingkat permintaan agregat. Dalam perekonomian, tingkat suku bunga yang seimbang mencerminkan tingkat suku bunga yang memfasilitasi keselarasan antara permintaan uang dan penawaran uang dalam perekonomian. Melalui titik temu antara kurva IS dan LM, model ISLM menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis
tingkat pendapatan nasional, dan tingkat suku bunga yang menghasilkan keseimbangan agregat demand dan output dalam perekonomian. Next. Dampak dari perubahan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam model ISLM. Kebijakan moneter berkaitan dengan tindakan bank sentral dalam mengatur penawaran uang dan tingkat suku bunga. Dalam konteks model ISLM, perubahan kebijakan moneter dapat memiliki dampak sebagai berikut. Jika bank sentral melakukan pengetatan kebijakan moneter dengan mengurangi penawaran uang atau menaikkan suku bunga, ini akan menggeser kurva LM ke kiri. Akibatnya tingkat suku bunga meningkat dan hal ini cenderung menurunkan pengeluaran agregat dan mengurangi pendapatan nasional. Sebaliknya, jika bank sentral melonggarkan kebijakan moneter dengan meningkatkan penawaran uang atau menurunkan suku bunga, ini akan menggeser kurva LM ke kanan. Dampaknya adalah penurunan tingkat suku bunga yang mendorong pengeluaran agregat dan meningkatkan pendapatan nasional. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengaturan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Dalam model ISLM, perubahan kebijakan fiskal dapat memiliki dampak sebagai berikut. Jika pemerintah meningkatkan pengeluaran publik seperti meningkatkan belanja infrastruktur dan peningkatan transfer sosial, ini akan menggeser kurva IS ke kanan. Dampaknya adalah peningkatan pendapatan nasional dan peningkatan tingkat suku bunga. Sebaliknya, jika pemerintah melakukan pengurangan pengeluaran publik seperti pengurangan belanja pemerintah atau peningkatan pajak, ini akan menggeser kurva IS ke kiri. Dampaknya adalah penurunan pendapatan nasional dan penurunan tingkat suku bunga. Dengan menggunakan model ISLM, analisis terhadap perubahan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dapat dilakukan untuk memahami dampaknya terhadap tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga. Perubahan dalam penawaran uang dan pengeluaran pemerintah beserta dampaknya terhadap posisi kurva IS dan LM dalam model ISLM. Berikut adalah contoh perubahan dalam penawaran uang dan pengeluaran pemerintah beserta dampaknya terhadap posisi kurva IS dan LM dalam model ISLM. 1. Perubahan dalam penawaran uang. Misalnya, Bank Sentral memutuskan untuk meningkatkan penawaran uang dalam perekonomian. Dampaknya adalah sebagai berikut. Penawaran uang yang lebih tinggi akan menggeser kurva LM ke kanan. Lalu kurva IS tetap tidak berubah karena penawaran uang tidak mempengaruhi faktor-faktor yang menentukan agregat demand. Akibatnya titik temu antara kurva IS dan LM bergeser ke atas dan ke kanan. Lalu yang terakhir dampaknya adalah peningkatan tingkat pendapatan nasional output dan penurunan tingkat suku bunga. Peningkatan penawaran uang menggeser kurva LM dari posisi awal ke posisi baru ke kanan. Hal ini menyebabkan peningkatan tingkat pendapatan nasional pada tingkat suku bunga yang lebih rendah. 2. Perubahan dalam pengeluaran pemerintah. Misalnya, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan pengeluaran publik dalam perekonomian. Dampaknya adalah sebagai berikut. Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi akan menggeser kurva IS ke kanan. Kurva LM tetap tidak berubah karena pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi faktor-faktor yang menentukan penawaran uang. Akibatnya titik temu antara kurva IS dan LM bergeser ke atas dan ke kanan. Dampaknya adalah peningkatan tingkat pendapatan nasional output dan peningkatan tingkat suku bunga. Peningkatan pengeluaran pemerintah menggeser kurva IS dari posisi awal ke posisi baru ke kanan. Hal ini menyebabkan peningkatan tingkat pendapatan nasional pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Dalam kedua contoh ini, perubahan dalam penawaran uang atau pengeluaran pemerintah mempengaruhi posisi kurva LM dan IS. Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran dalam keseimbangan antara permintaan uang dan penawaran uang dalam kasus penawaran uang, atau antara pengeluaran dan pendapatan dalam kasus pengeluaran pemerintah. Dampaknya adalah perubahan pada tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga yang seimbang. Next. Kelebihan dan kekurangan model ISLM. Model ISLM memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mudah dipahami dan dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan fiskal dan moneter. Namun model ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak memperhitungkan faktor-faktor seperti inflasi, pertumbuhan populasi, dan perubahan struktural dalam perekonomian. Next. Kesimpulan buku Ekonomi Makro edisi 7 karya Mankyu membahas bagaimana membangun model ISLM dari konsep agregat demand, pemahaman agregat demand dan penerapan model ISLM membantu menganalisis hubungan antara tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, dan kebijakan ekonomi. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku ekonomi, memprediksi dampak kebijakan ekonomi, dan mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola perekonomian.
Namun model ISLM juga memiliki kekurangan dan perlu dikombinasikan dengan model lain untuk memberikan analisis yang lebih lengkap tentang kondisi perekonomian. Next. Terima kasih telah menghubungi